Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita masih dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi baca buku The 5 AM Club Robin Sharma. Saat ini kita akan memasuki bab 16, yaitu The 5 AM Club, menerima siklus kembar kinerja elit. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, diawali dengan sebuah kutipan, kali ini dari Oscar Wilde, dengan kebebasan, buku, bunga, dan bulan. Siapa yang tidak bisa bahagia? Lanjut ke bukunya. Si milioner duduk sendirian di serambi luas pondok pribadi yang disewanya di perkebunan anggur di Franschhoek, Afrika Selatan. Saat menulis catatan harian, Tuan Riley membayangkan kebahagiaan menakjubkan, kemewahan luar biasa, dan kecantikan istimewa yang ada di pesta pernikahan si pengusaha dan si seniman di Sao Paulo. Mereka jelas ditakdirkan bersama. Alam semesta bekerja dengan cara yang benar-benar cerdas dan menarik, pikirnya. Jika ada persekutuan yang sampai sejauh itu, pasti pasangan itu. Selagi orang terkaya itu membuat catatan dalam jurnalnya, burung-burung menyanyikan lagu riangnya, dan tukang kebun berseragam biru menggali tanah perkebunan anggur dengan sekop sambil berbicara dalam aksen Afrika Selatan yang kental. Anggur yang saling bertaut indah di tonggak kayu mengekspresikan pesona yang ditampilkan alam itu sendiri. Sementara itu, seutas kabut berkesan mistis perlahan pindah dari Franschhoek Valley menuju pegunungan yang mengitarinya. Sebelumnya, pada pukul 5 pagi, si milioner telah membawa si pengusaha dan seniman naik sepeda gunung yang dimulai dari kebun anggur dan menyusuri Daniel Hugo Street, kemudian masuk ke pedesaan, melewati istal kuda yang digunakan dengan baik, anjing-anjing malas yang bergerak sepelan siput yang makan Prozac, dan mawar-mawar yang melilit sepanjang pagar pancang putih yang didirikan sepanjang dua sisi jalan berdebu itu. Itu adalah tempat kecil nan sempurna yang dipilih si milioner sebagai lokasi untuk sesi kedua sampai terakhir bimbingannya. Saat mereka bersepeda bersama, si milioner mempresentasikan pelajaran yang berpusat pada hal vital yang terkait menyeimbangkan kinerja pribadi dengan pemulihan diri secara mendalam agar mencapai keahlian yang berkelanjutan. Orang terpenting itu menjelaskan nilai penggunaan waktu bergantian untuk mengejar kesuksesan dunia pada tingkat tertinggi dan waktu untuk pemulihan di alam bebas. Sebuah simetri yang diperlukan untuk memastikan keselarasan yang kuat antara kemenangan dalam pekerjaan dan kekayaan dalam kehidupan, demi menjamin para muridnya berpartisipasi aktif dalam aset kejeniusan mereka. Si milioner juga menjelaskan bahwa produktivitas besar-besaran di masyarakat tanpa hati yang berlimpah, rasa kebahagiaan yang autentik, dan kedamaian batin abadi tidaklah berbeda dari permainan yang dijalani seekor hamster di roda yang berputar. Ia kira dirinya maju bergerak, padahal masih tetap dalam sangkar. Ketika sinar awal pagi membaur di kehijauan pepohonan yang lebat, orang terkaya itu mengayuh sepeda merahnya yang berkilau, bicara dengan semangat, dan terbahak meriah dengan tawa yang tulus, gembira, dan optimis. Tawa yang kita semua rindukan untuk lebih sering dialami dalam kehidupan kita. Ia juga terus terbatuk-batuk parah. Satu kali ia bahkan meludahkan darah. Namun, karena si milioner tampak penuh semangat hidup dan sehat luar biasa, si pengusaha dan seniman hanya sedikit mengkhawatirkan kesehatan mentor mereka yang murah hati itu.
Mungkin itulah kesalahan mereka. Namun, pengantin baru itu begitu terhanyut dalam momen itu, sehingga mereka tidak terlalu banyak menyisihkan waktu untuk mencoba cari tahu apa yang sedang terjadi. Saat memikirkan kembali masa lalu, mereka berharap mencari waktu, mencari tahu. Ketika ketiga sekawan itu istirahat dari naik sepeda, Son Riley menunjukkan kepada suami istri itu satu lagi model pembelajaran yang lain, yang ia keluarkan dari ransel biru modelnya seperti ini. Nanti ada gambar di halaman 370, siklus kembar kinerja elit. Judul di atasnya perlindungan kejeniusan. 1. Fokus mental. 2. Energi fisik. 3. Kekuatan tekad pribadi. 4. Talenta asli. 5. Waktu sehari-hari. Nanti di tengahnya ada tulisan hack siklus unggulan tinggi dan DRC. DRC. Mari lanjut ke penjelasan gambar. Si miliuner mengajarkan bahwa produksi kreatif yang unggul tanpa perlindungan dari aset manusia yang disetel dengan baik akan mengakibatkan pengurangan kinerja secara mencolok. Maksudnya adalah menjadi legendaris dalam industri Anda sebenarnya bicara soal keberlanjutan. Juga memastikan Anda tampil di kelas dunia tidak hanya untuk 1 bulan atau bahkan selama 1 tahun penuh. Olahraga sebenarnya dari para pemimpin pedagang ini Olahraga sebenarnya dari para pemimpin pedagang, ahli seni yang hebat, visioner bidang ilmu pengetahuan, pahlawan kemanusiaan, dan tokoh besar atletik adalah mempertahankan permainan kelas A seumur hidup. Sesungguhnya, umur panjang merupakan kunci menuju legendaris. Ia menguatkan. Ia memberitahu 2 muridnya yang bersikap menghargai adalah kunci utama untuk kenaikan Anda menjadi ikon. Anda benar-benar harus belajar cara menyeimbangkan bekerja secara serius dan cerdas dengan istirahat dan pemulihan yang mendalam sehingga Anda bisa tetap segar selama karir yang panjang. Saat melakukan itu, Anda tidak akan menghancurkan bakat dengan terlalu menguras kemampuan dan energinya, seperti cara para atlet merusak bututnya, menghambat mereka untuk bermain lagi. Orang jenius tahu itu dan menerapkan prinsip penting yang luar biasa ini. Sambil menyeruput kopi hitam dan manis, si miliuner menjelaskan bahwa apa yang membuat para pria dan wanita di dunia jadi luar biasa. Sebagian adalah penerapan mereka atas fenomena yang disebut sebagai super compensation. Seperti halnya otot yang robek ketika Anda menekannya sampai ke batas kapasitasnya, lalu benar-benar tumbuh selama jeda pemulihan, 5 aset kejeniusan akan menggelora saat Anda secara aktif mendorongnya melewati batas yang biasa. Kemudian, memberi waktu untuk periode regenerasi. Tuan Riley menunjukkan kerangka kerja di kertas dan berkata, "Pahami teman, kunci kecil yang telah diketahui untuk menuju kesuksesan dahsyat selama periode yang lama terletak pada sebuah kata sederhana. Osilasi. Saya menyebutnya di Sao Paulo, tetapi kalian berdua harus bersiap untuk semakin mendalaminya." "Ya, kami pasti siap," ujar si pengusaha. "Pahami ini," kata si miliuner. Ketika para ilmuwan meneliti atlet angkat besi Rusia yang hebat, mereka menemukan bahwa rahasia di balik kekuatannya yang tak terkalahkan adalah rasio kerja istirahat mereka. "Apa artinya itu?" tanya si seniman saat 3 sekawan itu menuntun sepeda mereka sepanjang jalan setapak di ujung kebun anggur yang seperti dalam dongeng. "Pertumbuhan terjadi saat Anda sedang beristirahat," jawab si miliuner secara langsung. "Sepertinya tidak masuk akal, bukan?" lanjut si miliuner. "Sebenarnya, peraturan produktivitas ini adalah salah satu
kenyataan paling penting, tetapi bertentangan dengan yang diungkapkan sang pemikat saat saya membangun kerajaan global saya. Secara umum, pemikiran kita memberitahu bahwa untuk menyelesaikan lebih banyak, kita harus menggunakan waktu lebih banyak. Untuk meraih lebih banyak, kita harus bekerja lebih banyak. Namun, riset yang mendalam menegaskan bahwa pendekatan linear semacam itu bekerja lebih keras untuk memproduksi lebih baik adalah benar-benar cacat. Cara itu tidak berkelanjutan. Cara itu hanya mengakibatkan kelelahan parah, keletihan, serta kehilangan inspirasi dan pengurangan pribadi Anda untuk memimpin bidang tersebut dan meningkatkan dunia kita. Cara kuno dalam beroperasi itu juga menyebabkan pengurasan sumber daya manusia yang jika digunakan secara cerdas akan membuat Anda jadi penguasa ahli dari pasar di bidang Anda. Lanjut, apa yang Anda ceritakan mengingatkan saya pada metode 60/10. Komentar si seniman dengan gembira. Ia berpakaian kostum bersepeda yang disediakan oleh si milioner. Berkat latihan Formula 20/20/20 sebagai anggota tetap The 5 AM Club, secara signifikan ia terlihat lebih bugar, lebih fokus, lebih energik, dan lebih percaya diri daripada ketika ia datang ke konferensi sang pemikat. Transformasi yang dialaminya sungguh mengagumkan. Pendapat yang bagus sekali, puji si milioner. Anda benar, namun model pembelajaran yang hendak saya ajarkan kepada Anda jauh lebih dalam daripada itu. Hari ini Anda akan menerima wawasan lebih maju mengenai cara menyelingi periode bekerja istirahat untuk menghasilkan produktivitas yang eksponensial. Anda juga akan belajar merasakan kesenangan selama mengerjakannya. Pagi ini, Anda akan menemukan cara bekerja lebih sedikit, tetapi mewujudkan lebih banyak melalui apa yang disebut oleh atlet profesional sebagai periodisasi. Setelah selesai, Anda berdua akan mengerti dengan lebih baik soal apa yang diperlukan untuk meraih kemenangan di bidang Anda sambil menjalani kehidupan dengan indah selama sisa hidup Anda. Si milioner menunjukkan ke bagian kerangka kerja pembelajaran berjudul 5 aset kejeniusan. Seperti yang Anda pelajari sekarang, setiap pagi Anda bangun dengan tenaga penuh kekuatan kreatif. Setiap fajar Anda terbangun dengan 5 harta pribadi yang terisi penuh, yang jika dikelola dengan semestinya akan menyebabkan Anda mampu mengatasi kekerasan dari berbagai alasan dan menghindari bilah pisau dari keterbatasan masa lalu Anda, sehingga pahlawan hebat yang tertanam dalam jiwa Anda bertemu dengan cahaya hari itu, serta memungkinkan Anda untuk menjadi sosok yang Anda inginkan seutuhnya. Sebagai seorang pembuat pekerjaan spektakuler, sebagai seorang pemimpin tanpa gelar, dan sebagai manusia yang berdedikasi untuk hidup dalam kehormatan sikap sopan yang paling menyenangkan. Saya siap, seru si seniman. Seperti Anda ketahui sekarang, 5 aset kejeniusan. Lanjut Tuan Riley sambil melihat ke diagram. Adalah fokus mental, energi fisik, kekuatan tekad pribadi, talenta asli dan waktu sehari-hari Anda. Saya mengulang ini agar Anda mengingatnya. Aset utama tersebut berada di titik tertinggi mereka pada pagi hari. Itu sebabnya Anda ingin memulai hari dengan baik dan melaksanakan pencarian yang paling penting selama jam-jam Anda yang paling berharga. Alih-alih membuang peluang ini dengan bermain teknologi, menonton berita, atau kebanyakan tidur. Saya paham, tegas si pengusaha. Mencatat secara agresif di atas jurnal kulit yang diterimanya di Roma. Shawl penuh warna dengan pola elegan membuat rambut gaya ekor kudanya tampak dramatis di pagi istimewa itu. Hal penting mendasar dalam pelajaran hari ini adalah ini.
Si miliuner bicara seraya menunjuk ke bagian tengah model pembelajaran. Kinerja puncak sungguh bukan sebuah permainan linear. Pencapaian elit lebih menyerupai detak jantung, ritme, dan denyut. Jika ingin tampil sebagai ahli yang hebat selama puluhan tahun, sehingga dalam arti sebenarnya mendominasi bidang Anda selama karir dan menjalani hidup yang Anda cintai dengan baik sampai memasuki usia lanjut. Anda harus bergantian menggunakan waktu untuk menjalani siklus keunggulan tinggi, periode yang memberikan hasil mendalam dan fantastis, serta waktu untuk siklus pengisian mendalam, periode pemulihan yang sangat berarti. Mohon pelajari ini. Si miliuner meminta, seraya mengetuk-ketuk jari telunjuk ke kerangka kerja yang tercetak. Untuk dapat lebih memahaminya, kata si seniman, sambil menghirup udara segar. Hack adalah High Excellence Cycle, siklus keunggulan tinggi kita, dan DRC adalah Deep Refueling Cycle, siklus pengisian mendalam kita. Jawab si miliuner. Hari itu kaos hitamnya terpampang tulisan, "Iya, saya berhubungan dengan diri sendiri." Keanehannya memang sangat menarik. Jadi, jika ingin kemenangan abadi, gerakan utama Anda secara profesional maupun pribadi adalah terus bergerak dalam dua siklus itu. Lanjut pebisnis sukses itu. Menjalani siklus periode bekerja secara ampuh, penuh gairah, fokus pada satu hal di derajat tertinggi secara bergantian, dengan waktu untuk mengisi tenaga, bersantai, memulihkan, dan bersenang-senang sepenuhnya. Itu benar-benar seperti detak jantung berdenyut. Saya begitu menyukai konsep yang Anda ajarkan dengan baik kepada kami, kata si pengusaha. Itu akan jadi satu aktivitas yang benar-benar memajukan kehidupan bisnis dan dunia pribadi saya. Betul, si miliuner sepakat dengan singkat dan jelas. Pertumbuhan terjadi di fase istirahat. Itu bertentangan dengan intuisi kita, bukan? Kita telah diprogram untuk berpikir bahwa jika tidak berkreasi dan berproduksi, berarti kita buang-buang waktu. Kita merasa bersalah jika tidak bekerja. Namun, lihat ini. Penguasa bidang industri itu membuka resleting tas nilon yang selama ini melekat melingkari pinggangnya. Ia mengeluarkan medali yang tampaknya terbuat dari emas dan mengalungkan ke leher si pengusaha dan seniman, seperti yang dilakukan saat perayaan seorang juara. Di setiap medali terpahat kata-kata ini. Persamaan kinerja legendaris, tekanan dikali pengisian, sama dengan pertumbuhan ditambah ketahanan. Pemain tenis hebat Billie Jean King mengatakan bahwa tekanan adalah hak istimewa. Si miliuner meningkatkan dua orang Si miliuner mengingatkan dua orang muridnya. Anda paham, tekanan dan stres tidaklah buruk. Tidak buruk, tanya si pengusaha. Tidak, keduanya sebenarnya diperlukan untuk mengembangkan kapasitas Anda, ucap si miliuner. Anda harus mendorong talenta dengan kuat, lanjut si miliuner. Bahkan jika Anda tidak menginginkannya, lewati zona nyaman Anda. Hanya setelah itu, talenta Anda akan berkembang. Ingatlah ini, waktu ketika Anda paling tidak mau melakukan sesuatu adalah waktu terbaik Anda untuk melakukannya. Sebagian alasan terkait hal itu, sebagaimana Anda tahu sekarang, yaitu ketika memperbesar otot kekuatan tekad Anda di satu bidang penting, disiplin diri di setiap bidang lain meningkat bersama Anda. Satu hal besar yang saya coba jelaskan di sini adalah tekanan dan stres adalah berkah luar biasa yang dimanfaatkan para pemain kelas A. Bakat kita tidak meningkat apabila kita tetap berada dalam siklus aman. Tidak, tantang dan rentangkan kapasitas Anda melewati keadaan normalnya.
Otot-otot berkembang hanya ketika kita membuatnya merentang melebihi batas yang biasa. Kemudian kemudian beri waktu untuk mengembalikan tenaga dan memulihkan. Si miliuner mengamati kebun anggur itu, kemudian ia menambahkan, saya teringat pernah melakukan percakapan mengesankan dengan seorang atlet profesional yang datang pada salah satu makan malam amal yang saya selenggarakan. Anda tahu apa yang ia katakan kepada saya? Apa? Si seniman penasaran. Saya beristirahat agar semua latihan yang saya lakukan memberi pengaruh, kata si milioner. Cara yang penuh pemahaman dalam melihat sesuatu. Semua waktu yang digunakan untuk bekerja tanpa istirahat akan menguras habis kehebatan Anda dari waktu ke waktu. Hmm, gumam si pengusaha. Seraya memutar sepeda gunungnya mengitari sebuah tonggak dan menyandarkan sadelnya ke tonggak tersebut. Jika ingin membentuk otot perut yang lebih kuat, Anda harus menekannya sampai melewati batas yang ada sekarang, kata si milioner. Jika Anda biasanya melakukan sit up 100 kali, sekarang lakukan 200 kali. Jika 200 kali adalah batas pencapaian Anda sehari-hari, naikkan jadi 300 kali. Itu biasanya menyebabkan otot sobek. Ahli psikologi olahraga menyebut fenomena tersebut sebagai micro tearing. Namun, Anda ingin otot berkembang, Anda tidak bisa terus melatihnya tanpa henti, atau Anda akan mengalami cedera. Anda perlu mengistirahatkan otot selama 1 atau 2 hari. Selama siklus pemulihan itulah sebenarnya terjadi pertumbuhan. Si seniman menyerap prinsip yang tengah dipelajarinya. Betul sekali, kata si milioner antusias. Pertumbuhan terjadi di fase istirahat, bukan di tahap pelaksanaan. Ingat, saat awal kerjasama kita di Mauritius, saya memberitahu Anda bahwa saya tumbuh besar di sebuah tanah pertanian, jauh sebelum pindah ke Malibu. Saya rasa begitu, ujar si pengusaha. Mauritius rasanya seperti telah lama berlalu. Ya, ada perumpamaan yang saya pelajari di pertanian kami yang akan membantu Anda memahami sepenuhnya siklus kembar kinerja elit. Bicaralah kepada petani mana saja dan ia akan memberitahu Anda soal musim kosong. Sebelum musim itu, ada periode subur ketika tanah dipersiapkan, tumbuhan ditanam, dan pekerjaan serius dilakukan. Kemudian, ada musim untuk istirahat. Tampaknya seperti tidak terjadi apa-apa, bagaikan waktu disia-siakan. Namun, ini bagian baiknya. Pada saat musim kosonglah, hasil panen benar-benar sukses. Semua hasil bumi yang muncul selama musim gugur hanyalah hasil akhir yang terlihat. Si miliuner menyeruput kopi lagi. Ia menumpahkannya sedikit ke kausnya. Pada wadah yang berisi kopi itu tercantum tulisan, "Bermimpi besar, mulailah dari yang kecil, sejak sekarang." Seekor kupu-kupu kuning dengan kepakan sayap halus yang memperlihatkan pembuluh darah vena merah sepanjang tubuhnya melintas terbang. 3 ekor elang yang menunjukkan kekuasaannya terbang di atas kepala. Ya Tuhan, saya suka kupu-kupu. Si miliuner berkata dengan sendu. Juga pelangi, bintang jatuh, bulan purnama, dan matahari terbit yang indah menawan. Kenapa Anda hidup jika tidak ingin benar-benar hidup? Ketika berusia 20 tahunan, saya seperti robot. Ia mengakui. Saya bersikap terlalu serius, tidak punya waktu semenit pun untuk disia-siakan. Setiap jam terjadwal, setiap melakukan perjalanan di mobil harus mendengarkan buku audio. Semua penerbangan terkait produktivitas, ini hal pentingnya. Suaranya semakin perlahan saat matanya tampak kesepian, melankolis dan kehilangan. Saya seringkali merasa lelah. Sang pemikat menyelamatkan hidup saya. Ia sungguh menyelamatkan saya. Model yang saya ajarkan kepada Anda pagi ini sangat membantu sekali. Si milioner mengambil napas dalam-dalam, lalu meneruskan.
Dari waktu ke waktu, aset kejeniusan saya semakin terkikis, kreativitas saya menggelepar kepayahan, begitu pula efektivitas saya. Sejak itu, saya menyadari bahwa saya dibayar oleh perusahaan untuk berpikir untuk memunculkan visi dan ide tentang produk baru, serta inovasi yang akan menghancurkan seluruh penjuru mata angin dan memberikan nilai besar sekali ke semua klien kami di seluruh dunia. Namun, dulu saya tidak memahaminya. Sang pemikat memberi bantuan besar sekali kepada saya dengan mengajarkan siklus gambar kinerja elit selama sesi pelatihan yang pertama sekali. Ia terus mendesak saya untuk segera menerapkan siklus itu dan secara konsisten. Namun sobat, saya menentangnya soal yang satu ini. Bersantai, mengambil napas, dan berhenti sejenak itu benar-benar bertentangan dengan sifat saya. Sekarang saya paham sepenuhnya bahwa istirahat adalah hal yang sangat penting dan memungkinkan kehebatan kita yang asli dapat berkembang. Si pengusaha menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti. Jika tidak bekerja, saya merasa sangat bersalah sekali. Rasanya bagaikan melakukan sesuatu yang salah. Perhatian pada diri sendiri merupakan hal yang esensial bagi cinta diri sendiri, ujar si miliuner. Sekarang saya mengerti bahwa keseimbangan sangat penting bagi kinerja kelas dunia. Bekerja siang dan malam tidak membuat saya efisien sama sekali. Cara itu hanya membuat saya lebih letih saja dan lekas marah. Oleh karena itu, sekarang saya menyediakan waktu untuk istirahat, memelihara diri, bersepeda, membaca buku yang selalu saya ingin baca, atau menikmati segelas anggur bagus seperti segelas Pinotage. Menakjubkan yang saya rasakan semalam di depan perapian yang berkobar di pondok saya di lembah ini. Ironisnya, saya melakukan semacam pemulihan ini. Kreativitas saya berlipat ganda. Ironisnya, saat melakukan semacam pemulihan ini, kreativitas saya berlipat ganda. Produktivitas saya melejit naik dan hasil saya membumbung tinggi. Dampaknya sangat besar. Saya bekerja lebih sedikit, lebih banyak bersenang-senang, tetapi dapat menyelesaikan lebih banyak hal. Kemudian Tuan Riley merogoh ransel birunya dan mengeluarkan sepotong bahan berwarna putih yang sepertinya berasal dari layar sekunar. Bukan main, di atasnya Anda dapat melihat gambar Albert Einstein di perahu layar. Seandainya berada di sana, di kebun anggur indah bersama mereka, Anda bisa melihat ini. Nanti bisa cek gambarnya di halaman 380. Si penguasa bidang industri itu melanjutkan wacananya. Di kebun anggur yang menyenangkan itu. Oh ya, temanku yang keren. Bersenang-senang merupakan hal yang sangat esensial untuk bisa memimpin bidang Anda, meningkatkan kehidupan Anda, dan memberi inspirasi pada dunia. Anda tahu, semua orang kreatif hebat dan para ikon yang produktif dalam sejarah mempunyai satu persamaan. Ceritakan kepada kami, tolong, pinta si pengusaha. Saat itu gelangnya berbunyi kling-kling. Cincin perkawinannya berkilau terkena cahaya matahari pagi. Si miliuner berjungkir balik melakukan gerakan berdiri dengan tangan. Kemudian ia memukul dadanya cepat dengan satu kepalan tangan saat membisikkan kata-kata berikut kepada dirinya sendiri. Hari ini tak ternilai harganya. Semua uang di dunia tidak mampu membawanya kembali. Oleh karena itu, saya memanfaatkan, menikmati, dan menghargainya. Hari ini, saya mengisi benak saya dengan mimpi besar sehingga tidak ada ruang untuk keraguan picik. Saya mengganti psikologi tidak bisa menjadi mentalitas bisa. Saya mengingat bahwa pertumbuhan besar terletak pada ujung tajam batas saya yang tertinggi. Hari ini, saya ingat kembali bahwa misi menjadi obsesi. Bakat tidak akan pernah menjadi kejayaan saya. Sampai hasrat melayani dalam diri melampaui rasa aman, saya akan kehilangan peluang besar dari jam berharga ini menjadi alat yang bisa memberi manfaat.
Hari ini, saya mengisi kembali kesetiaan untuk menghindari budi luhur palsu, tetap tulus, rendah hati. Dengan kedua kaki menjejak tanah suci ini, apabila orang yang selalu menolak dan pelaku keburukan melempar batu ke arah saya akan membalasnya dengan kebaikan dan cinta, meski mereka tidak layak menerimanya. Seandainya pengkritik menertawakan saya, seperti yang selalu mereka lakukan sejak saya masih kecil, saya akan mengambil batu yang mereka lemparkan dan membuatnya menjadi monumen keahlian. Seandainya ada orang menyebut saya aneh seperti yang sering mereka lakukan, saya akan memberi mereka senyum dengan sikap bijaksana mencolok yang tertanam di dalam yang saya akan memberi mereka senyum dengan sikap bijaksana mencolok yang tertanam dalam di hati saya bahwa hanya orang yang ditolak masyarakat, orang aneh dan eksentrik yang mampu mengubah dunia. Jadi orang berbeda sungguh keren. Eksentrik itu benar-benar trendy. Pemandangan yang lumayan sensasional. Sean Riley, posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, memukul dadanya seolah-olah mengaktifkan jantung dan berdeklamasi dengan puisinya. Kata-kata itu kreatif, Anda tahu. Ucapnya dengan jelas, seraya berdiri tegak lagi dan menghirup udara-udara segar Franz Schuck. Ucapkan kata-kata mengenai kepahlawanan yang tak terikat. Bicarakan khotbah soal kemungkinan yang menggairahkan. Gunakan bahasa harapan. Susun kalimat kekuatan dan untai frasa kepemimpinan. Dan cinta tak terkendali. Saya mengatur kata-kata barusan dengan cermat sekali setiap pagi. Si miliuner memandangi anggur. Ngomong-ngomong, ia menambahkan, semua orang jenius senang bermain. Mereka memahami bahwa bersenang-senang adalah bentuk ampuh pemulihan. Einstein suka berlayar. Aristoteles dan Charles Dickens gemar jalan kaki setiap hari. Bintang film hebat Hollywood Meryl Streep sering merajut. Wozniak suka bermain polo. Bill Gates ahli main kartu remi. Dan Sergey Brin sering melakukan trapeze terbang. Waktu yang digunakan untuk absen dari tempat kerja tidaklah sia-sia. Pebisnis itu menguatkan. Itu satu keharusan. Berikan ruang untuk inkubasi berbagai ide yang akan mendatangkan kekayaan kepada Anda. Jadi kurangi waktu kerja untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Itulah sesungguhnya yang dibahas dalam model siklus kembar kinerja elit. Saya jauh lebih memahami metode 60/1. Si seniman ikut bicara. Saya rasa itu juga berarti tidak apa-apa untuk cuti beberapa hari setiap minggu. Bukan hanya tidak apa-apa, tetapi diperlukan untuk menjaga 5 aset kejeniusan Anda. Satu hal yang dimanfaatkan pemain kelas A untuk mewujudkan keulungan industri sehingga mereka tahan terhadap ujian waktu dan tahan lama. Secara spesifik dan taktis, ambil cuti setidaknya 2 hari penuh setiap 1 minggu tanpa teknologi. Hari tanpa gawai, begitu sang pemikat menyebutnya. Pemulihan penuh, setiap 4 bulan ambil cuti lebih lama lagi. Selama puluhan tahun saya gunakan bulan Juni, Juli, dan Agustus untuk liburan. Saya berlayar, naik sepeda, tidur, membaca, renang, bersantai bersama teman, menikmati waktu paling membahagiakan bersama putri saya, dan menjalani hidup dengan cara terbaik. Anda, sobat, mungkin tidak mampu mengambil waktu cuti sebanyak itu. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa selama siklus pembaruan ini, saya melakukan pemikiran dan pelaksanaan terbaik dan mendapatkan wawasan terbaik. Saya selalu kembali ke kantor 1000 kali lebih terinspirasi, bersemangat, dan benar-benar hidup. Seekor kupu-kupu terbang melintas. Perkebunan itu seolah membisikkan keajaiban indah yang akan datang. Saat itu, matahari sedang tinggi dengan keindahan cahayanya yang memancar penuh. Tetapi seiris tipis rembulan bersaing merebut perhatian di langit Afrika yang luas. Sungguh memukau. Si pengusaha menggenggam tangan suaminya. Ini ajaib, katanya. Anda tahu teman,
Tuan Riley berkata sambil mengambil sepedanya dan mulai berjalan sepanjang jalan rahasia yang entah bagaimana ditemukannya. Surga di atas bumi bukanlah hal mistis, tempat spiritual untuk bercita-cita. Itu bukan bidang yang khusus dipesan untuk para santa, peramal, atau orang bijaksana. Bukan sama sekali. Saya sudah menemukan, dan Bung, selama bertahun-tahun ini, saya sudah menjalani kehidupan penuh warna yang sangat hebat, bahwa surga di atas bumi adalah keadaan yang bisa diciptakan siapapun. Si miliuner sekarang memperdalam percakapan secara signifikan, bahkan lebih filosofis seputar pelajaran khusus mengenai berbagai batas kerja hidup agar mencapai kinerja legendaris yang berkelanjutan. Sebuah kemenangan bisnis tanpa hati yang bahagia akan gagal memanfaatkan peluang. Saya merasa sangat diberkahi dalam hidup saya, kata Stone Riley. Saya hidup nyaris dalam keajaiban. Keajaiban? Tanya si seniman. Sekarang menarik dua kepang rambutnya dan membuka tali sepatu bersepedanya. Keajaiban, tegas si miliuner. Terlihat tenang namun percaya diri, santai namun serius, ceria tapi spiritual. Saya sudah paham bahwa menjadi sukses tanpa mengalami perasaan yang mendalam adalah kesalahan besar. Si pengusaha dan seniman duduk bersebelahan di atas tanah perkebunan anggur. Si miliuner terus berbicara. Saya senantiasa bergairah, memajukan perusahaan dan mengembangkan keuntungan berdagang saya. Sebagian besar untuk melihat sejauh mana saya dapat maju dan membantu meningkatkan pekerjaan amal. Tetapi secara seimbang juga berdedikasi untuk menikmati keajaiban dari kehidupan yang dijalani dengan sangat baik. Kemenangan tanpa menikmati tak ada artinya sama sekali. Saya tidak terlalu paham maksud Anda. Si pengusaha mengakui saat truk yang mengangkut segerombolan pekerja yang heboh dengan senyum karismatik berlalu. Pagi yang indah ya, salah seorang berteriak. Saya sangat mencintai pekerjaan saya. Saya mendapat banyak sekali kesenangan dari rumah, barang-barang, dan mainan yang saya miliki. Namun, saya sama sekali tidak membutuhkannya. Saya memiliki berbagai hal dan reputasi yang dikenal luas sebagai pebisnis dunia. Namun, saya tidak dikenali dengan identitas seperti itu. Saya tidak terikat pada satupun hal tersebut. Ketika semakin tua, saya masih sangat menyukai kesenangan yang diberikan dunia, tetapi saya tidak membutuhkannya untuk mendapat kebahagiaan dan kedamaian. Saya melihat semua ini sebagai permainan besar, semacam kesenangan. Saya memiliki berbagai benda, tetapi benda-benda itu tidak menguasai saya. Lanjut penguasa bidang industri itu. Saya memang bermain di dunia dan juga mengagumi alam liarnya, bukan hanya secara metafora, tetapi juga dalam arti sebenarnya. Seperti di sini, merasakan keajaiban alam dari lembah yang sangat indah ini di Franschhoek. Hal ini juga merupakan cara yang saya Hal ini juga merupakan cara saya menjalani model siklus kembar. Saya memanfaatkan waktu untuk menikmati hidup sepenuhnya. Keajaiban. Ulang si miliuner saat burung-burung penyanyi seolah bersenandung lebih keras dan kepakan sayap, kupu-kupu yang bahkan lebih banyak lagi muncul untuk ikut mendengarkan percakapan mereka. Ya Tuhan, hidup itu indah. Jangan lewatkan untuk menikmati semua hal yang menakjubkan dan luar biasa dari kehidupan. Semua itu tersedia untuk Anda, tidak peduli yang mungkin Anda alami. Pahami ini. Kita semua hidup dengan waktu yang terbatas. Hidup memang berputar dan berlalu cepat sekali. Anda berdua akan tua sebelum menyadarinya. Mungkin bermain-main dengan 100 cucu, katanya sambil tertawa kecil. Bagaimanapun, Tuan Riley bicara dengan berbisik. Utopia, Sangrila, Nirwana,
dan surga di atas bumi hanyalah nama-nama keadaan, bukan tempat untuk dikunjungi. Anda memasuki keajaiban hidup dan mulai mengalami kebahagiaan langsung setiap hari, begitu Anda mulai merebut kembali kekuatan inherent yang tersembunyi dalam batin Anda. Juga saat Anda tidak menunda untuk bersyukur atas anugerah harian terkecil sekalipun. Anda akan menjadi magnet untuk keajaiban ketika mulai menjadi semacam pesulap. Sekarang, si miliuner menjadi lebih mistis dan melenceng jauh dari situasi normal, pikir si pengusaha. Surga di atas bumi. Ulang si pemilik perusahaan besar itu. Anda tahu, secara umum, kehidupan kehidupan saya merupakan keindahan yang mengalir terus-menerus. Saya telah mendapati bahwa itu kecil sekali hubungannya dengan memiliki banyak uang. Surga bumi banyak terkait dengan menemukan kepuasan dalam berbagai hal terkecil. Cara api menghangatkan tubuh dan memberi inspirasi saya semalam misalnya. Surga bumi berhubungan dengan menghabiskan banyak waktu di alam, entah itu di kebun anggur seperti ini. Katanya sambil menunjuk ke seluruh penjuru perkebunan anggur yang memenuhi lembah. Atau berjalan kaki di hutan, berjalan jauh melintasi pegunungan, berada dekat laut, menyusuri pasir di pasir tandus, surga bumi terkait berhubungan kembali dengan perasaan kagum, rasa takjub, dan keagungan yang tersedia untuk kehidupan setiap manusia dengan sering berkunjung ke berbagai galeri seni dan membiarkan energi dan kejeniusan pencipta karya seni memasuki pola pikiran, pola hati, pola kesehatan, dan pola jiwa Anda. Surga bumi berhubungan dengan menyantap makanan segar yang dimasak secara sederhana, bersama dengan orang yang menarik, bijaksana, kreatif, dan penuh kasih sayang yang membuat Anda merasa nyaman. Memasuki keajaiban juga banyak berhubungan dengan dengan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, menerima masa kini, serta kembali ke daya imajinasi, kepolosan, kegembiraan, dan cinta kasih yang dekat sekali dengan diri Anda ketika masih kecil. Orang dewasa adalah anak-anak yang kondisinya memburuk. Surga di atas bumi muncul secara alami dalam hati ketika Anda memiliki kecerdasan dan keberanian untuk mulai membukanya kembali, seperti yang Anda lakukan ketika masih kecil. Picasso pernah berkata, "Saya butuh waktu 4 tahun untuk melukis seperti Rafael, tetapi butuh waktu seumur hidup untuk dapat melukis seperti seorang anak kecil," kata si seniman dengan semangat. Saya setuju bahwa kembali ke sikap polos membawa lagi keajaiban dalam kehidupan kita. Si miliuner berhenti. Ia menyandarkan sepedanya dan melambai pada kedua muridnya agar mengikutinya menuju area perkebunan anggur yang memiliki tanda logam bertuliskan Chenin Blanc dengan huruf kuning cerah. Son Riley berlutut. Si pengusaha dan seniman mengamati Tuan Riley menggambar model pembelajaran di atas tanah wilayah itu yang kaya akan kandungan mineral. Gambarnya persis terlihat seperti ini. Nanti teman-teman bisa cek di halaman 388. Ada gambar kegembiraan sebagai GPS. Nanti ada 1 bahan bakar orang, 2 bahan bakar cita-cita, 3 bahan bakar tempat. GPS pribadi Anda. Lanjut ke penjelasannya. Keajaiban itu, si miliuner merenung, masih berbisik saat ia berdiri tegak seperti seorang prajurit. Matanya kini terpejam, rambutnya yang tebal agak berkibar-kibar tertiup angin lembut. Ketika ia menempatkan tangan di dadanya, banyak merpati menampakkan diri. Akhir-akhir ini saya suka angin sepoi-sepoi. Anda hanya menghargainya ketika tidak lagi merasakannya. Seperti yang saya bilang, ada pesona memikat dalam kehidupan. Ada tepat di hadapan Anda.
tersedia bagi semua orang. Kita semua dapat menjadi semacam pesulap. Namun, agar Anda dapat mengalami realitas lebih tinggi yang saya bicarakan ini, untuk sungguh-sungguh menemukannya, Anda harus sering-sering meninggalkan dunia, bermain di masyarakat umum, dan berhasil di permainan berguna bagi Anda. Tetapi seringlah memutuskan hubungan dengan mereka sehingga Anda tidak pernah benar-benar dimiliki oleh mereka. Kesenangan yang dimainkan banyak orang itu hanyalah ilusi, semacam mimpi sebelum tidur. Terlalu banyak orang memberikan begitu saja waktu pagi terbaik mereka dari hari-harinya ketika lebih mementingkan uang daripada makna, mementingkan keuntungan daripada orang, mementingkan popularitas daripada integritas, mementingkan kesibukan daripada keluarga, dan mementingkan pencapaian daripada keajaiban mendasar dari kondisi saat ini. Mata miliuner tetap terpejam. Selanjutnya, ia mengangkat kedua tangannya ke atas seperti yang biasa ia lakukan. Anda memasuki keajaiban dengan menggunakan kegembiraan Anda sebagai GPS, ungkap si miliuner. Bicara langsung di depan diagram yang gambarnya di atas tanah. Untuk mengenal jumlah kebahagiaan yang semakin meningkat, percayai apa yang membuat Anda merasa bahagia. Hati Anda tahu tempat Anda perlu bahagia. Hati lebih bijaksana daripada kepala. Insting mengetahui jauh lebih banyak daripada akal, dan intuisi lebih pintar daripada alasan. Itu telah diajarkan kepada kita oleh mereka yang berada di sekitar kita. Itu terbatas. Itu dibatasi oleh logika dan oleh yang telah dikerjakan sebelumnya. Kedaulatan Anda sendiri mengetahui lebih baik. Kedaulatan Anda beroperasi dalam kemungkinan, bukan apa yang dapat dilakukan. Kedaulatan Anda bersifat visioner. Kedaulatan Anda tak terbatas. Saya tidak yakin bisa memahami Anda, kata si pengusaha. Ikuti kegembiraan Anda. Tuan Riley memberi instruksi. Hanya dikelilingi orang yang meningkatkan kegembiraan Anda. Hanya melakukan pencarian yang memupuk kebahagiaan Anda. Hanya berada di tempat-tempat yang membuat Anda merasa paling hidup. Dengar, saya tahu sulit untuk menjalani hidup berdasarkan model ini secara sempurna. Jadi, tolong lihat kerangka kerja ini sebagai satu hal ideal untuk melangkah maju. Seperti semua yang telah saya ajarkan kepada Anda, ini merupakan sebuah proses, bukan kejadian. Ini akan butuh waktu, namun ini dimulai dengan mengetahui model ini. Lalu biarkan kegembiraan Anda menjadi GPS Anda. Si miliuner mulai berjalan dengan menuntun sepeda gunungnya dan dengan halus memberi isyarat kepada kedua muridnya untuk mengikuti. Ah, keajaiban yang ada pada inti kehidupan. Saya sangat menyukainya. Hal itu mengisi diri saya dengan lebih banyak kedamaian dan ketenangan daripada objek material apapun. Itulah pentingnya menyeimbangkan antara sukses dengan memiliki jiwa yang dalam. Si miliuner mencengkramkan lengannya dengan ketat dan terlihat seakan-akan ia sedang mengatasi rasa sakit yang parah sekali. Hati akan selalu lebih bijaksana daripada kepala Anda. Ia mengulang dengan pelan. Hati tahu tempat Anda seharusnya berada. Ikuti dan percayai hati, maka Anda akan menemukan keajaiban. Si miliuner memberi isyarat dan segera. Dari belakang orang-orangan sawah, seorang asisten bergegas melintasi perkebunan anggur mendatangi tuannya. Ia menyodorkan sekop perak kepada si miliuner. Sebagai balasan ia mendapat pelukan cepat dari tuannya. Dengan bersemangat, orang terkaya itu mulai menggali tanah. Segera terdengar bunyi kling saat logam beradu dengan logam juga. Tuan Riley berlutut di atas tanah dan mulai membersihkan tanah dari kotak logam yang telah dibenamkan ke dalam bumi. Ketika melakukannya, ia mulai bernyanyi yodel, sangat mirip seperti cara bernyanyi para penyanyi folk di Swiss dan Austria. Melihat si penguasa bidang industri menggali tanah terasa istimewa, ditambah lagi mendengarnya bernyanyi.
Si pengusaha dan seniman terpesona bagai terhipnotis. Dengan kehati-hatian luar biasa, kotak tersebut terbuka. Di dalamnya ada 11 jimat ajaib, masing-masing dilampiri surat. Pada saat itu, cahaya matahari bersinar di atas si miliuner lagi-lagi, menciptakan efek lingkaran cahaya yang berkilau. Saya bagian dari semua ini, gumam si miliuner pada dirinya sendiri. Kekuatan hebat alam semesta ada dalam diri saya. Semua yang saya inginkan, dengan kepercayaan yang aktif, sikap positif, harapan, dan keyakinan penuh arti, sedang menuju ke arah saya. Jika apa yang saya harapkan tidak datang, itu hanya karena sesuatu yang lebih baik akan datang. Saya tahu keyakinan itu akan menjadi nyata. Semua penyihir tahu keinginan akan menjadi nyata. Si pengusaha dan seniman saling bertatapan dengan mata terbuka lebar. "Apa yang Anda lakukan?" tanya si seniman. "Saya sedang menggunakan salah satu mantra saya," jawab si miliuner. Ia menambahkan lagi nyanyian yodel di akhir kalimat, lalu berkata, "Anda tidak dapat menghasilkan keajaiban dalam hidup sampai Anda mempelajari seni yang bercahaya dari pesulap sebenarnya." Dalam sekejap, tiba-tiba saja kotak itu mulai naik dan mengambang di atas tanah. Mulut si pengusaha dan seniman tercengang, menganga lebar bagai bunga mawar di musim semi. Si seniman agak sedikit bingung. Itu ilusi optik yang telah seseorang ajarkan kepada Anda ya? Mungkin ya, mungkin tidak. Jawab Tuan Riley hanya menambah misteri. Setiap jimat ajaib ini akan membantu Anda mengingat satu dari 11 pepatah yang telah saya terapkan selama puluhan tahun untuk meningkatkan kekayaan finansial saya dan mengalami kehidupan yang sangat indah. Seperti yang sudah saya katakan, hari-hari saya menyediakan keindahan yang mengalir terus-menerus, kekaguman yang agung, dan keajaiban yang menakjubkan. Surga di atas bumi. Si miliuner mengulang, "Saya juga ingin Anda hidup seperti itu. Siapa saja dapat menciptakan eksistensi seperti ini. Namun, sedikit sekali orang yang hidup di zaman sekarang ini tahu cara mewujudkannya." Setiap surat yang berkaitan dengan jimat tersebut akan mendatangkan tema penting pada petualangan sensasional ini, semacam meringkas berbagai hal saat kita mendekati akhir. Orang terkaya itu menambahkan, jimat pertama adalah cermin kecil. Inilah surat yang menyertai cermin itu. Bunyinya, pepatah miliuner 1. Untuk menciptakan keajaiban di dunia, miliki keajaiban dalam diri Anda sendiri. Lihatlah ke cermin. Hubungan dengan sendiri menciptakan hubungan Anda dengan dunia. Ingatlah bahwa Anda mempunyai kerinduan primitif pada kesunyian dan kesendirian. Dan dalam ketenangan itulah kesadaran diri akan muncul. Ahli matematika bangsa Prancis, Blaise Pascal, menulis, semua masalah manusia berakar dari ketidakmampuan mereka untuk duduk tenang dalam ruangan sendirian. Lepaskan kebutuhan Anda akan kerumitan dan benamkan diri dalam keheningan yang hanya dapat disediakan awal pagi sehingga Anda mengenali diri sendiri lagi. Penerbangan dari kesendirian adalah sebuah pelarian dari kebebasan. Untuk menjadi ilusionis demi kehidupan yang penuh hasrat, kelimpahan, dan kedamaian. Tumbuhkan rasa nyaman dan tenang dalam bersikap agar Anda mulai mendengar bisikan dari kejeniusan hebat yang tertidur dalam diri. Dalam ketenangan, Anda akan ingat siapa sesungguhnya diri Anda. Anda akan mengakses diri yang paling unggul, berlimpah dengan kreativitas, potensi, sifat tak terkalahkan, dan cinta tanpa syarat. Dalam perlindungan kesunyian ini, Anda juga akan diberi sesuatu yang sangat langka di zaman sekarang ini. Waktu bagi diri sendiri untuk jadi diri sendiri. Semakin sering melakukannya, semakin Anda akan menemukan cara hidup yang sesungguhnya.
Anda juga akan mulai membedakan antara keyakinan yang semata-mata hanya batasan budaya dan keyakinan nyata yang sebenarnya. Juga antara saudara juga antara suara-suara terpercaya dari intuisi dan pernyataan persuasif dari berbagai ketakutan Anda. Dalam kesendirian Anda juga akan menerima wawasan memecah belah yang akan mengubah bidang Anda. Saya tahu kedengarannya aneh, tetapi di tengah-tengah ketentraman, Anda akan benar-benar mengunjungi realitas pengganti tempat para visioner seperti Nikola Tesla, Albert Einstein, Grace Hopper, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Marie Curie, Andrew Carnegie, Catherine Graham, Sam Walton, Rosalind Franklin, dan Steve Jobs. Di antara tokoh termasyur yang banyak menghabiskan waktunya. Anda pikir kenapa para ilmuwan legendaris, penemu, penguasa industri, dan seniman berusaha keras untuk bisa menyendiri? Karena telah bercerita kepada Anda Saya telah bercerita kepada Anda bahwa rentang waktu yang panjang dalam perenungan tanpa suara adalah salah satu rahasia dari pikiran maju. Pada akhirnya, Anda satu-satunya yang bersama diri Anda seumur hidup. Kenapa tidak memperkuat hubungan Anda dengan kehebatan diri, memahami sepenuhnya kejeniusan Anda, dan memulai kisah cinta seumur hidup dengan sifat diri Anda yang paling luhur? Jimat ajaib kedua berbentuk bunga. Si miliuner menikmati keharumannya. Kemudian ia tersenyum dan menyodorkan surat yang terkait dengan jimat itu kepada muridnya untuk dikaji mereka. Bunyinya, Pepatah Miliuner 2. Kumpulkan pengalaman ajaib, bukan hal-hal bersifat materi. Dunia telah membebani dan mempersulit Anda. Sebagai anak kecil, insting menunjukkan cara Anda melihat keajaiban dalam kepingan salju, menemukan kekayaan dalam jaring laba-laba, dan memuja keagungan daun yang berguguran di pagi musim gugur yang penuh warna. Pencarian bukan tentang perolehan benda-benda. Pencarian berkaitan dengan mengeksplorasi kehidupan, mengubah lensa yang Anda gunakan untuk melihat kehidupan dari satu lensa yang memandang sesuatu yang biasa ke lensa yang memahami hal luar biasa adalah cara melipat gandakan kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Selain itu, juga untuk berhubungan kembali dengan kemurnian yang hilang di masa muda sebelum masyarakat yang rusak melatih Anda untuk lebih menghargai barang-barang dan mengejar uang, alih-alih kegembiraan dan kesenangan. Lebih seringlah tertawa, menarilah lebih teratur, dan bermain lebih sering. Saya mohon. Masa depan menjanjikan kebaikan yang misterius, apapun dapat terjadi dalam satu malam, kata Florence Scovel. Shin, seorang mistikus. Jadilah lebih aktif dan riang dengan berbagai keajaiban yang menghuni hari-hari Anda. Angin yang lembut, tupai yang saling berkejaran di taman, dan musim yang begitu indah sehingga membuat Anda menangis. Setelah itu, Anda mulai hidup sebagai keluarga raja serta meningkatkan kekuatan mendasar untuk memproduksi lebih banyak keajaiban di waktu pagi Anda. Jangan korbankan kesejahteraan dan kualitas hidup Anda demi pendapatan tahunan lebih tinggi atau keuntungan bersih lebih banyak. Penentu kehidupan yang sangat bagus tetap sama selama berabad-abad. Perasaan bahwa Anda tumbuh dan memanfaatkan modal potensi sebagai manusia. Kerja keras yang mengeluarkan produktivitas terbaik Anda dan menguntungkan bagi manusia. Hubungan penuh makna dengan seorang positif yang meningkatkan suara kegirangan Anda, dan waktu mengerjakan sesuatu yang memelihara semangat saat Anda maju menjalani hari-hari dengan hati penuh rasa syukur. Ya, di Roma, saya menjilat jurnal saya. Itu adalah salah satu ritual yang saya jalankan untuk secara aktif mempertinggi gairah hidup dengan meningkatkan apresiasi terhadap semua berkat baik yang telah diberikan kepada saya. Semakin jelas saya menghargai semua hal dalam kehidupan, segala sesuatu dalam kehidupan akan semakin meningkat hasilnya.
Jadilah pengoleksi pengalaman menakjubkan, alih-alih menjadi konsumen barang-barang material. Sederhanakan kehidupan Anda dan buatlah keuntungan dari kenikmatan esensial yang tak terletak tepat di depan hidung. Sederhanakan kehidupan Anda dan buatlah keuntungan dari kenikmatan esensial yang terletak tepat di depan hidung Anda. Ketika melakukannya, Anda akan mengatasi kekuatan yang menekan semangat Anda dan menghancurkan kepura-puraan yang dangkal, tempat banyak jiwa yang baik di antara kita terperangkap. Selagi terus melakukannya, Anda menjadi tahu betapa sesungguhnya kehidupan Anda sangat indah dan luar biasa. Mohon diingat bahwa masa lalu adalah pelayan yang membuat Anda semua menjadi seutuhnya sekarang ini, bukan seorang teman yang menghabiskan banyak waktu bersama Anda sekarang ini, atau seorang teman yang diajak ke masa depan Anda yang tak ternoda. Mustahil bisa memasuki keajaiban yang dibawa kesegaran oleh setiap pagi jika bagian diri Anda masih tertahan oleh kekecewaan, rasa benci, dan sakit hati masa lalu. Anda sekarang mengetahuinya dengan baik. Sikap bersukaria dan kepedihan masa lalu tidak tahan terhadap tatapan satu sama lain. Oleh karena itu, latih diri Anda melalui praktik yang tiada henti untuk membenamkan diri sepenuhnya pada masa sekarang ini, yaitu itu membutuhkan upaya dan kesabaran. Menikmati masa ini adalah langkah penting untuk kehidupan yang memesona. Sesungguhnya hanya waktu ini yang Anda miliki. Itu adalah kerajaan yang berharga dari lebih dari jumlah uang sebanyak apapun di dunia. Suatu saat Anda akan memahami. Jimat sulap ketiga adalah sebuah simbol dari pintu. Setiap akhir menandai satu awal baru. Semua pengalaman kita terjadi untuk alasan yang berguna. Ketika satu pintu menutup, pintu yang lain akan selalu terbuka untuk Anda, ujar si miliuner. Percaya, selalu kehidupan mendukung Anda, meskipun apa yang terungkap membuat tidak masuk akal. Surat yang terlampir bunyinya. Pepatah miliuner 3. Kegagalan memperbesar rasa ketakutan. Mustahil menjalani hidup tanpa mengalami kegagalan dalam suatu masalah, kecuali Anda hidup begitu berhati-hati sehingga mungkin tidak hidup sama sekali. Dalam hal tersebut, Anda gagal secara otomatis, kata J.K. Rowling. Raksasa ambisi yang sangat berkuasa dan kuat dari imajinasi dalam diri Anda jangan sampai diculik oleh pengecut kecil dari ucapan, "Apa yang orang pikir? Bagaimana jika saya ditolak?" Dan saya mungkin akan terlihat bodoh jika mencoba ini. Anda dapat membiarkan diri menjadi lumpuh oleh ketakutan atau penolakan, atau dapat keluar dari sana dan membuat dunia takjub. Namun, Anda tidak bisa melakukan keduanya. Realitas hidup adalah Anda memiliki takdir luar biasa yang meminta perhatian Anda di zaman kerumitan yang menghancurkan ini. Berhentilah menyalahgunakan kehebatan Anda, membuat cacat keindahan Anda, dan menyangkal cahaya Anda dengan menamai sesuatu yang tidak sesuai keinginan Anda sebagai kegagalan. Kita semua tahu, dalam sesuatu yang tampaknya seperti kemunduran, terletak peluang istimewa untuk kesuksesan yang bahkan lebih besar. Mulailah lebih sering mengatakan "ya" dalam hidup Anda. Keberanian adalah senjata sempurna untuk mengalahkan pasukan penyesalan yang merusak dari kehidupan yang dijalani dengan lemah. Sebuah kuas lukis dari kayu yang ukurannya kira-kira sebesar jari adalah jimat ajaib berikutnya, yang diangkat secara hati-hati oleh Tuan Riley dari kotak logam tersebut. Ini akan memperkuat gagasan bahwa Anda adalah pencipta yang penuh kekuatan dari kehidupan Anda dan seniman besar dari berbagai ambisi Anda. Orang yang produktif, sejahtera, dan optimis mendapatkan kekayaan mereka yang besar dengan keberuntungan adalah kebohongan. Saya telah menghabiskan banyak waktu agar memastikan Anda memahami hal itu. Orang-orang itu membangun kerajaan uang mereka, vitalitas dan pengaruh dalam masyarakat karena bintang-bintang berbaris dalam susunan yang tepat untuk melahirkan kesuksesan mereka adalah mitos belaka. Sini, tolong lihat ini.
Si mentor memberi instruksi dengan baik saat ia menyerahkan surat berikutnya. Pepatah Miliuner 4. Penggunaan kekuatan utama yang tepat menciptakan utopia pribadi Anda. Banyak manusia menggunakan jam-jam terbaik mereka dalam selubung kepuasan. Maksud saya adalah mereka berpikir dan berkata bahwa mereka bahagia, tetapi kenyataannya sangat menyedihkan. Mereka mencari dalih atas fakta yang menunjukkan mereka telah mengkhianati berbagai impiannya, mengabaikan harta benda kemanusiaannya, dan meminimalkan dampak yang bisa mereka berikan pada planet ini dengan menyuruh dirinya untuk puas akan apa yang telah mereka miliki, alih-alih berkembang lebih jauh. Ya, bersikaplah benar-benar berterima kasih atas semua yang Anda miliki. Namun pertimbangkan juga bahwa individu seperti itu telah membuntukan jalan mereka melalui pengabaian mutlak dan pembuangan langsung kekuatan inheren mereka. Sebagai akibatnya, semua rasa kebebasan pribadi dan harapan dari kedaulatan talenta mereka yang berlimpah telah diserang dengan biadab. Untuk memasuki keajaiban dalam kehidupan, Anda harus menyadari 4 alat kreatif yang mengubah setiap keinginan menjadi hasil yang dapat dilihat. 4 sumber daya yang akan memungkinkan Anda mewujudkan berbagai keajaiban di dunia adalah pikiran, perasaan, kata-kata, dan tindakan. Latih benak Anda untuk memikirkan hal-hal yang berguna bagi kenaikan Anda mencapai keahlian dan kebahagiaan. Duduklah secara teratur dalam perasaan bersyukur, harapan positif, dan cinta bagi semua yang Anda miliki dalam hidup. Bicara hanya mengeluarkan kata-kata yang menambah kebahagiaan, kelimpahan, dan dorongan semangat seperti yang saya lakukan ketika berada dalam posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Lakukan tindakan yang selaras dengan pahlawan penghuni yang berada dalam landasan diri Anda yang paling bijaksana. Pelajari seseorang yang hanya mengambil peran kecil dengan potensi mereka, dan Anda akan memahami dengan jelas alasan kondisi mereka sama sulitnya dengan mereka sendiri. Mereka memfokuskan pikiran pada kekurangan, alih-alih pada kelimpahan mereka. Mereka tidak menghargai potensi kata-kata dengan terus-menerus bicara soal masalah, dengan menamai keadaan mereka sebagai tidak menyenangkan, dan mengelompokkan imbalan seperti kesuksesan yang cepat, kemakmuran finansial, kepuasan, dan layanan bersemangat kepada orang lain sebagai mustahil. Gagal memahami bahwa ucapan mereka sendirilah yang memutuskan mereka dari kemampuan untuk terampil membuat keajaiban. Kata-kata sesungguhnya adalah pengganda yang kreatif. Dalam hal tindakan sehari-hari dari pelaku yang terjebak seperti itu, mereka tidak bekerja keras sama sekali. Bekerja sesedikit mungkin sambil mengharapkan kehidupan yang indah. Percaya tidak seorang pun melihat kejahatan terhadap kemanusiaan mereka ini. Padahal pesulap paling tinggi dalam diri mereka, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar mereka, melihat itu semua dan menyaksikan pencurian dari versi terbaik diri mereka ini. Barang selanjutnya adalah sebuah nazar, jimat berbentuk seperti mata yang digunakan suatu budaya untuk menangkal orang jahat. Anda mungkin pernah melihatnya dalam salah satu perjalanan Anda. Dengar, teman, saya tidak percaya ada orang yang benar-benar jahat, kata si miliuner kepada para muridnya. Baiklah, mungkin sedikit. Semakin lama saya hidup, saya semakin tahu bahwa setiap orang telah mengalami berbagai derajat trauma dalam kehidupannya. Sebagaimana telah saya ceritakan sebelumnya, hanya orang yang merasakan kesakitan melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Mereka yang menderita menciptakan penderitaan. Hanya orang yang merasakan kesakitan melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Mereka yang menderita menciptakan penderitaan. Individu-individu yang perilakunya membingungkan akan sangat kebingungan. Mereka hanya benar-benar terluka. Sesuatu telah terjadi pada mereka dan menyebabkan mereka merasa terancam, sehingga kebaikan dalam batinnya telah mengecil dan tertutup. Menyebut mereka sebagai orang mengerikan adalah penilaian yang dangkal. Itu jauh lebih serius daripada persepsi cepat. Bagaimanapun,
Setelah mengatakan hal itu, mulai sekarang katakanlah bahwa demi produktivitas maksimal Anda, kinerja teratas, kebahagiaan tak terbatas, dan kedamaian pikiran sungguh penting untuk menghindari orang jahat. Mereka yang dipenuhi dengan luka masa lalu sehingga tidak memiliki kesadaran diri untuk tidak melampiaskannya pada Anda. Dulu ketika saya dalam perjalanan bisnis di Barbados, seorang pengemudi taksi memberikan sepotong kata bijaksana ini yang sangat berguna sekali bagi saya. Hindari orang jahat. Pada jimat menyerupai mata itu terlampir sebuah surat. Pepatah miliuner 5. Hindari orang jahat. Jangan pernah menganggap rendah kekuatan dari pergaulan Anda dengan fenomena yang dikenal dengan penularan emosi juga melalui aktivasi saraf cermin dalam otak. Kita meniru perilaku orang yang menghabiskan waktu bersama kita. Penuhi hidup Anda dengan orang-orang yang unggul, berani berusaha, sehat, positif, punya etika, dan penuh kasih. Dari waktu ke waktu, Anda akan mencontoh sifat yang mulia tersebut. Izinkan masuk para pencuri impian, pencuri energi, serta bandit antusias ke dalam gelembung erat fokus total Anda, dan ketahui bahwa Anda akan menjadi seperti mereka. Kunci utamanya adalah hindari pembuat masalah. Orang yang tumbuh besar dalam lingkungan yang penuh lubang drama dan masalah tiada henti, secara sadar dan tidak sadar akan menciptakan kembali drama dan masalah tiada henti karena meski terdengar mengejutkan, berbagai kondisi seperti itu terasa akrab, aman dan bagaikan rumah bagi mereka. Jauhi para ratu drama dan para raja negatif. Jika tidak, cepat atau lambat, mereka akan menghancurkan kebesaran Anda dan memusnahkan hidup Anda. Itulah yang mereka lakukan. Jalin hubungan damai dengan sebanyak mungkin orang, bahwa satu orang musuh terlalu banyak. Jalanilah hidup dengan anggun, dan ambil jalan paling damai saat konflik muncul. Seandainya ada orang berbuat salah kepada Anda, biarkan karma yang membalas. Biarkan hidup berkelas dunia menjadi balas dendam Anda. Di surat yang keenam dalam kotak logam tersemat uang kertas dengan pecahan bernilai besar. Uang tersebut dilipat menjadi bentuk segitiga untuk alasan yang tidak diketahui si pengusaha dan seniman. Surat itu lebih panjang daripada yang lainnya. Isinya seperti ini. Pepatah miliuner 6. Uang adalah buah dari kedermawanan, bukan dari kelangkaan. Jangan disesatkan oleh filosofi yang mendominasi dunia. Kemiskinan adalah konsekuensi dari kondisi dari dalam, bukan situasi luar. Percaya dengan sebaliknya berarti menyerahkan kemampuan Anda untuk memproduksi keajaiban dari kemakmuran yang diinginkan mengenai hal yang paling Anda keluhkan. Uang adalah arus listrik yang harus terus mengalir. Ya, uang tunai adalah arus. Uang harus diedarkan. Menimbun uang berarti menghentikannya mengalir dari bisnis dan kehidupan pribadi Anda. Semua pesulap jenius mengetahui hal itu. Oleh karena itu, berikan lebih banyak untuk menerima lebih banyak. Berikan uang tip yang banyak kepada pelayan di restoran, pelayan hotel, dan pengemudi taksi. Berilah sumbangan ke badan amal. Lakukan hal-hal yang menakjubkan kepada keluarga dan teman tanpa sekalipun mengharapkan balasan. Gelombang besar kelimpahan bagai tsunami akan dikirim mendatangi Anda. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa di antara kita masih ada yang hidup dalam suatu kekurangan? Keadaan ini akibat dari bekas luka karena uang. Itu adalah berbagai program tersembunyi dalam alam bawah sadar kita, ditanamkan di sana tanpa sadar oleh pesan-pesan dari orang tua dan ajaran dari pemberi pengaruh kuat di masa kanak-kanak kita. Penyataan mereka yang biasa berdasarkan kebohongan yang diajarkan kepada mereka. Bunyinya seperti, bahagialah dengan apa yang Anda miliki. Orang kaya itu tidak jujur atau uang tidak tumbuh dari pohon. Kata-kata itu menanamkan benih buruk kekurangan pada masa kita
masih rapuh dan mudah terpengaruh. Empat praktik telah membantu saya mendapatkan kekayaan finansial saya dan memberikannya kepada Anda. Harapan yang positif, keyakinan yang aktif, rasa syukur yang terus meningkat, dan penyampaian nilai yang ekstrim. Dengan harapan positif, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya selalu memelihara pola pikir ketika mengharapkan uang akan datang secara teratur kepada saya dan dari berbagai sumber yang tak terduga. Keyakinan yang aktif adalah ketika Anda berperilaku dalam cara yang menunjukkan kehidupan yang dipercayai dalam kelimpahannya dan kebajikannya. Alam semesta memuja sikap kemakmuran, misalnya membayar makan malam yang Anda nikmati bersama teman-teman di restoran mahal ketika Anda benar-benar tidak mampu melakukannya, atau membeli alat-alat yang diperlukan untuk meningkatkan karya Anda ketika hanya sedikit uang tunai tersedia dalam dompet Anda. Saya sama sekali tidak menyarankan Anda untuk melemparkan diri dalam jeratan utang, sama sekali tidak. Sekarang ini terlalu banyak berutang adalah suatu kekuatan penghancur dalam peradaban kita. Tunjukkan pada alam bahwa Anda tahu kemakmuran akan datang dan lakukan tindakan yang membuat Anda merasa seperti memiliki kelimpahan. Rasa syukur yang terus meningkat. Ya, kita sudah banyak berdiskusi soal itu selama perjalanan kita bersama. Terus saja buka hati Anda untuk segala hal dan semua orang dalam hidup Anda. Berkati uang Anda ketika membayar tagihan, berkati kasir di toko makanan dan para petani yang memanen makanan Anda. Berkati para pengendara yang membiarkan Anda masuk ke antrian lalu lintas dan pemusik yang menulis banyak lagu yang menjadi pengiring lagu kehidupan Anda. Berkati kedua kaki yang telah membawa Anda selama bertahun-tahun, mata yang memungkinkan Anda menyaksikan keindahan, dan jantung yang memungkinkan Anda merasa hidup. Penyampaian nilai ekstrim maksudnya adalah memberi orang lain teman atau memberi orang lain, teman satu tim, pelanggan, anggota keluarga, dan orang asing manfaat yang secara eksponensial lebih banyak daripada yang dapat mereka harapkan dari Anda karena kita menuai apa yang kita tabur. Mengembangkan, kemudian melindungi kesadaran tentang kemakmuran akan mewujudkan keuntungan kuantum dalam pendapatan Anda dan kekayaan bersih pribadi. Oleh karena itu, mohon pahami hal ini dengan benar. Banyak kesedihan dalam budaya kita disebabkan oleh terlalu banyak di antara kita yang tidak mempunyai cukup uang. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi. Selanjutnya apa? Tanya si seniman sambil menarik lepas anggur besar dari tangkainya yang merambat dan menelannya utuh-utuh. Si miliuner mengeluarkan miniatur sepatu lari dari kotak sambil mengatakan, olahraga sungguh jimat ajaib. Baca surat yang menyertainya, saya tulis untuk Anda berdua. Surat itu berisi, Pepatah Miliuner 7. Kesehatan yang optimal memaksimalkan kekuatan Anda untuk menciptakan keajaiban. Berolahraga sebagai hal pertama yang dilakukan pagi hari berarti mendapatkan kemenangan utama dari memelihara kesehatan. Aktivitas penting itu telah selesai hingga menyebabkan kognisi energi, fisiologi, dan semangat Anda dalam kondisi prima untuk menciptakan berbagai keajaiban sepanjang hari Anda. Ketika mulai berlatih fisik setiap pagi secara konsisten, Anda akan terkejut mengalami betapa tidak enaknya perasaan Anda saat melewatkan berlatih satu hari saja. Anda akan menyadari itulah yang dirasakan hampir sepanjang waktu sebelum menjalani kebiasaan itu. Dulu Anda tidak menyadarinya, karena saat itu merasa tidak bersemangat adalah situasi yang biasa bagi Anda. Kesehatan puncak adalah kekayaan yang sesungguhnya. Orang yang kehilangan kesehatannya akan menghabiskan seluruh sisa hidup mereka untuk mencoba pulih kembali. Vitalitas yang luar biasa juga merupakan metode yang bagus sekali untuk mengembangkan kemakmuran Anda. Ketika berada dalam kondisi paling bugar dalam hidup Anda, seimbangkan nutrisi secara akurat sampai tingkat ahli.
Upayakan sebaik mungkin untuk tidur secara rutin dan minimalkan penuaan sehingga Anda akan melihat peningkatan cepat dalam kemampuan untuk membangun kedekatan dengan kedaulatan sendiri. Hasilnya, Anda pun menampilkan lebih banyak kejeniusan, kecemerlangan, dan kasih sayang ke dunia kita. Hal itulah yang pada gilirannya akan mendatangkan kekayaan finansial yang besar bagi Anda. Satu hal yang jauh lebih penting, Anda ditempatkan pada posisi yang membuat Anda mampu memberikan kontribusi lebih besar. Tidak ada yang lebih mewah daripada menjadi berguna. Semua pembuat keajaiban mengetahui kenyataan ini dengan baik. Simbol kedelapan adalah sebuah miniatur pendaki gunung. NSI. NSI. Never stop improving. Improving. Jangan pernah berhenti memperbaiki kualitas waktu pagi Anda serta keunggulan dalam kehidupan Anda. Si miliuner menjelaskan. Kemudian ia bernyanyi lagi dengan cara yodel yodel keras sekali. Para pekerja perkebunan melihatnya dan terbahak. Tuan Riley melambaikan tangan ke arah mereka dan ikut cekikikan juga. Ia lalu melanjutkan wacananya. Seluruh permainan bagi pemain kelas A adalah selalu membuat peningkatan. Ketika mencapai puncak yang tinggi, Anda akan melihat rentang puncak berikutnya yang menunggu untuk didaki. Itulah perumpamaan yang penting bagi Anda, teman. Ia meniup debu di atas surat yang berhubungan dengan jimat ajaib itu dan mengangkat agar bisa dilihat dua orang muridnya. Isi suratnya seperti ini. Pepatah Miliuner 8. Terus tingkatkan standar kehidupan Anda menuju kelas dunia sebenarnya. Adaptasi hedonis menggambarkan lingkungan psikologis tempat manusia menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan perubahan kehidupan. Anda menerima kenaikan gaji yang telah diinginkan selama bertahun-tahun, dan Anda sangat gembira selama 1 hari. Kemudian, tingkat pendapatan baru ini menjadi kondisi normal Anda yang baru. Kegembiraan yang Anda rasakan pudar. Contoh lain, Anda pindah ke apartemen yang bising karena dekat jalur kereta api, tetapi seiring waktu, suara kereta tidak lagi terdengar mengganggu. Bisa juga mobil impian yang Anda beli membuat heboh karena kegirangan. Sampai beberapa minggu kemudian, mobil itu hanya jadi bagian lain dari suasana. Semua itu adalah contoh dari cara kerja adaptasi hedonis. Fenomena tersebut terbentang bagi kita masing-masing dalam kehidupan kita semua. Satu penangkal terhadap perilaku manusia ini adalah meningkatkan standar pribadi dan kualitas kehidupan Anda secara konstan. Buatlah setiap kuartal lebih baik daripada yang terakhir, dan setiap tahun lebih baik daripada sebelumnya. Itulah cara para orang penting dan legenda bekerja. Terkait dengan hal itu, ada filosofi sangat penting yang berguna sekali untuk saya. Jalani hidup di tingkat kelas dunia. Hidup terlalu singkat untuk tidak memperlakukan diri Anda dengan cara sehebat mungkin. Berinvestasilah pada buku terbaik yang mampu dibeli, dan Anda akan mendapat manfaat berkali lipat. Konsumsi makanan fantastis dengan mutu tertinggi, meskipun saat ini Anda hanya mampu membeli menu salad pembuka kualitas prima di restoran lokal mewah. Pergi minum kopi di hotel terbesar di kota Anda. Jika di kota tempat Anda tinggal ada tim olahraga profesional yang digemari, tontonlah di kursi terbaik pinggir lapangan untuk 1 kali saja daripada nongkrong di kursi murah selama beberapa musim permainan. Kemudikan mobil terbaik yang mampu Anda beli. Dengar musik riang setiap hari, kunjungi galeri seni seperti yang telah saya ajarkan kepada Anda, sehingga kreativitas dan kekuatan pemahaman si pelukis akan menular pada jiwa Anda. Sering-seringlah berada di antara bunga-bunga. Mereka meningkatkan frekuensi juga kemampuan Anda untuk melihat alam semesta pengganti yang dimasuki oleh semua visioner. Anda pikir, kenapa begitu banyak orang suci, hebat, peramal, penyembuh, dan orang bijaksana menyimpan banyak bunga di samping mereka? Anda akan terkejut oleh akibat yang ditimbulkan hal tersebut pada kekuatan Anda untuk menghasilkan semua yang diinginkan.
Jimat ajaib nomor 9 adalah sebuah hati. Inilah yang dikatakan surat yang terkait jimat tersebut. Pepatah miliuner 9, cinta yang dalam, menghasilkan kegembiraan yang tak tertaklukkan. Pada setiap kesempatan yang Anda dapat, tunjukkan cinta kepada orang lain. Sebuah kutipan yang sering dikaitkan dengan William Penn telah memandu sebagian besar kehidupan dan sangat bermanfaat bagi saya. Kutipan itu bunyinya, saya berharap tidak hanya menempuh jalan hidup sekali saja. Oleh karena itu, jika ada kebaikan yang bisa saya tunjukkan atau hal baik apa saja yang dapat saya lakukan pada sesama makhluk hidup, biarkan saya melakukannya sekarang dan tidak menunda atau mengabaikannya karena sudah seharusnya saya tidak melewati jalan ini lagi. Katakan kepada orang-orang betapa Anda sangat bangga dan mencintai mereka selama Anda dan mereka masih hidup. Saya pernah bertemu seorang pria yang mengatakan kepada saya bahwa ia merasakan kebahagiaan yang berlimpah saat melihat orang hidup. Kenapa? Saya bertanya kepadanya, karena saya telah melihat begitu banyak orang mati dalam hidup saya, sehingga bertemu dengan orang yang hidup merupakan berkah yang istimewa, katanya. Tak seorang pun dari kita tahu waktu menghadapi akhir hidup kita. Oleh karena itu, kenapa menahan sesuatu yang paling berharga? Kemampuan Anda sebagai manusia untuk mencintai secara mendalam. Sebagian dari tugas Anda sebagai manusia seutuhnya adalah membuat orang merasa lebih baik terhadap diri mereka sendiri, juga membuat orang lain tersenyum. Mungkin Anda akan terkejut betapa mudahnya membuat orang tersenyum. Tulis surat cinta gaya kuno kepada semua orang yang Anda cintai. Ucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu Anda, dan pesan berisi ungkapan perhatian kepada siapa saja yang Anda anggap perlu penghargaan. Ungkapkan perasaan Anda yang sesungguhnya tanpa dibatasi oleh sifat buruk takut ditolak. Selalu tunjukkan sikap lebih tertarik pada orang lain daripada memikirkan cara tampil sebagai orang menarik. Setiap manusia yang bertemu dengan Anda mempunyai pelajaran untuk diajarkan, punya cerita untuk dikisahkan, dan suatu mimpi dalam hati mereka yang rindu dukungan Anda. Versi diri kita yang terbaik akan terbelenggu oleh kata-kata perhatian yang dibiarkan tak terucap, perasaan hangat yang gagal kita tampilkan, dan tindakan baik yang kita biarkan tak terlaksana. Ini, silakan ambil. Si pebisnis sukses meminta dengan lembut saat ia memberikan satu sosok berbentuk malaikat. Sesuatu yang ada di halaman ini sangat penting. Saya sarankan Anda membacanya dengan penuh semangat. Surat tersebut mengungkapkan kata sebagai berikut. Pepatah miliuner 10. Surga di atas bumi adalah sebuah keadaan, bukan tempat. Lakukan perjalanan setiap hari menuju kekaguman dan petualangan teratur menuju keajaiban. Keajaiban adalah suatu sumber kebahagiaan yang kuat dan keahlian penting dalam menaikkan kejeniusan Anda yang terus meningkat. Semua wanita dan pria hebat di dunia belajar cara bersantai dalam keajaiban dari satu hari yang dilewatkan dengan memesona. Melalui berbagai percobaan, saya sekarang memahami apa yang disebut sebagai surga di atas bumi. Oleh para filsuf abadi, mistikus, dan penyelamat, bukanlah tempat yang bisa dikunjungi, tetapi keadaan yang dapat Anda huni. Percayalah pada saya, saat Anda kembangkan pola pikir, murnikan pola hati, mengoptimalkan pola kesehatan, dan meningkatkan pola jiwa. Cara memahami dan mengalami kehidupan akan mengubah total pengalaman Anda. Namun, jika Anda tidak melakukan tugas yang amat penting ini, Anda tidak akan pernah tahu. Kata-kata saya pun hanya akan terdengar seperti ocehan melantur dari orang eksentrik renta. Anda tahu, orang waras di dunia yang semakin gila selalu dianggap orang sinting. Jadi, saat Anda mendedikasikan lebih banyak waktu untuk keahlian pribadi, jumlah cinta diri yang Anda rasakan akan berkembang. Semua kesuksesan berlimpah dan kegembiraan pribadi bergantung pada cinta kepada diri sendiri. Hal yang menahan Anda dalam perbudakan terhadap keraguan, rasa tidak aman, dan ketakutan adalah nilai batin yang rendah.
Akibat apa yang dikatakan orang kepada Anda di usia dini, pikiran bawah sadar akan meremehkan keberanian Anda, menutupi kebesaran Anda, dan mengikat kehebatan Anda. Ketika Anda melepaskan keyakinan yang salah bahwa yang diajarkan kepada Anda adalah kebenaran, dan saat melepaskannya, luka emosional yang menutupi Anda dari perasaan cinta. Cinta yang saya bicarakan di sini jauh melebihi hubungan asmara. Anda akan mengembangkan kemampuan untuk merasakan realitas baru yang selama ini saya ceritakan secara tersirat. Selama ini, realitas tersebut sudah ada, namun karena Anda melihat dunia melalui filter yang sudah tercemar, pandangan Anda jadi terhalang untuk mengetahuinya. Namun, tak ada yang salah, tidak ada yang terbuang percuma. Semuanya terungkap seperti seharusnya. Pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa sedikit sekali kejadian yang merupakan suatu kebetulan. Semuanya demi perkembangan Anda, seluruhnya untuk kebaikan Anda. Si pengusaha dan seniman agak tersentak saat jimat ajaib ke-11 dan yang terakhir diperlihatkan kepada mereka. Jika sungguh-sungguh ingin bermain dalam keajaiban hidup, Anda harus sering merenungkan yang satu ini. Instruksi si miliuner sambil menyerahkan miniatur peti jenazah. Surat ini tidak seperti surat-surat lain sebelumnya, ditulis dengan tinta merah. Bunyi tulisannya, Pepatah Miliuner 11. Hari esok itu sebuah bonus, bukan hak. Jangan tunda sifat kepahlawanan Anda dan jangan pernah mengundurkan kedamaian Anda. Hidup Anda dapat hancur dalam 1 jam. Saya seorang yang optimis dan penjual harapan sejati. Namun, saya juga orang yang realistis. Kecelakaan, penyakit, kehilangan, dan kematian terjadi setiap hari. Sudah jadi sifat manusia untuk berpikir semua peristiwa itu tidak akan pernah terjadi. Namun, semua filsuf bijaksana mengajari kita perihal kefanaan dari kehidupan ini. Disenjatai dengan wawasan ini, hubungan diri dengan kematian. Pahami bahwa hari-hari Anda terbatas. Dengan melintasi setiap pagi yang gemilang, Anda semakin dekat menuju akhir kehidupan Anda. Jangan menunda untuk mengungkapkan bakat dan talenta Anda. Pastikan Anda menikmati perjalanan ini. Bergembiralah saat Anda naik menuju kejayaan Anda. Sungguh menyedihkan betapa sebagian besar orang menunda-nunda untuk menjalani kehidupan yang indah, menyenangkan, dan penuh keajaiban sampai mereka terlalu tua untuk menikmatinya secara penuh. Hidup adalah mutlak perjalanan yang mulia. Ya, kita semua mengalami cobaan dan patah hati, namun itu semua hampir seluruhnya baik. Setiap cerita pahlawan harus ada penjahat dan tragedi menarik yang menyertai berbagai keberhasilan dan kemenangan akhir agar menjadi kisah yang layak untuk ditonton. Oleh karena itu, jaga terus agar hidup menjadi fokus terdepan Anda. Jangan menunda kebahagiaan sampai Anda punya lebih banyak waktu, atau Anda mendapat kenaikan jabatan, atau Anda punya uang lebih banyak di bank. Itu semua adalah alasan. Lahir dari berbagai perasaan bahwa Anda tidak layak mendapatkannya. Rasakan perasaan itu, lalu keluarkan dari orbit Anda, sehingga Anda dapat terus meningkat menuju kerajaan yang paling mulia. Hari esok adalah janji, bukan fakta. Nikmati setiap pagi dan hargai setiap hari yang Anda miliki di bumi. Ambil risiko yang berani, tetapi batasi dengan akal sehat. Seimbangkan hidup bagaikan tidak ada hari esok dengan berperilaku seakan-akan Anda akan hidup selamanya. Ketika hari akhir itu memang telah tiba, Anda akan tahu bahwa Anda menjalani hidup sebagai testimoni yang megah untuk kemampuan legendaris yang terkandung dalam diri setiap manusia. Si miliuner kemudian maju untuk mencium para muridnya. Saya mencintai Anda berdua. Saya akan sungguh-sungguh merindukan Anda. Kemudian ia menghilang ke dalam perkebunan anggur, hanya meninggalkan sepeda gunungnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 16. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 17. Anggota The 5 AM Club menjadi pahlawan kehidupan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.